Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, senang sekali Kak Yaya bisa berjumpa dengan adik-adik. Meskipun masih melalui online, jangan bersedih ya. Karena Tuhan menyertai dan melindungi kita. Tuhan beri kesehatan pada kita semua, sehingga adik-adik yang dari 0 sampai 5 tahun bisa beribadah bersama. Oke, untuk itu mari kita bersama-sama berdiri. Kita mau memberikan ucapan terima kasih dan selamat pagi kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tuhan tidak pernah melupakan ciptaannya. Terlebih lagi kita, manusia ciptaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Wah, tentu senang sekali adik-adik, kita diingat tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bergembira karena kita dikasihi oleh Tuhan. Saya gembira, mengapa kau gembira? Saya gembira, apa sebabnya? Saya gembira, mengapa kau gembira? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikanlah cinta Tuhan. Siang malam selalu berdoa. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Saya gembira, mengapa kau gembira? Saya gembira, apa sebabnya? Saya gembira, mengapa kau gembira? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikanlah cinta Tuhan. Siang malam selalu berdoa. Sebelum melanjutkan ibadah, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan kasih Tuhan kepada kami. Kami mau beribadah Tuhan, tolong kami, tolong siapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebagai anak-anak Tuhan,
Kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Jika Tuhan besertaku, aku tak akan takut. Jika Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Jika Tuhan besertaku, siang malam terlindung. Jika Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Jika Tuhan besertaku, aku tak akan takut. Jika Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Jika Tuhan besertaku, siang malam terlindung. Jika Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Jika Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang anak Tuhan yang ditolong oleh Tuhan. Bagaimana ceritanya? Silahkan Kak Yeni. Adik-adik, kalau misalnya mau pergi, nah, apa yang biasanya dilakukan oleh mama? Wah, mama atau papa pasti menyiapkan segala sesuatunya. Misalnya minumnya, makannya, kalau adik bayi, pampersnya, susunya. Wah, mama siapin semuanya. Sehingga ketika dalam perjalanan, adik-adik tidak akan kelaparan. Adik-adik juga tidak akan kehausan. Karena mama sudah mempersiapkan semuanya. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil, ternyata Tuhan Yesus juga tidak diam aja. Tapi kemarin minggu lalu apa? Yes, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Roh Kudus itu membuat murid-muridnya bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya mereka tidak bisa. Murid-murid Tuhan Yesus jadi berani. Mereka berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan mereka berani menceritakan kepada banyak orang. Tidak lagi di tempat sembunyi, tidak lagi menutup pintunya. Adik-adik, mereka menceritakannya dengan suara yang lantang, keras, tidak bisik-bisik. Mereka menceritakannya dengan lancar, tidak ragu-ragu. Mereka menceritakannya dengan mantap. Tidak cuma itu adik-adik, Tuhan Yesus juga menolong murid-muridnya, memberikan kemampuan kepada murid-muridnya. Sehingga ketika ada orang lumpuh, Petrus, murid Tuhan Yesus, bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Lalu ketika ada banyak orang-orang sakit yang dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus, mereka juga bisa menyembuhkannya. Tapi ada yang tidak suka lihat murid-murid Tuhan Yesus begitu. Siapa adik-adik? Tuh, mereka adalah imam-imam besar dan pengikut-pengikutnya. Nah, apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka mulai melihat murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menjadi sangat iri. Lalu mereka memerintahkan pengawal-pengawal untuk menangkap murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka langsung memasukkan murid-murid Tuhan Yesus ke penjara kota. Wah, kalau di penjara tentu saja pintunya dikunci ya. Kalau enggak kan bisa lari. Pintunya dikunci adik-adik.
Nah, tapi apa yang kemudian terjadi? Alkitab mencatat, pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara dan membawa murid-murid Tuhan Yesus itu keluar dan berpesan, pergilah, sembunyi, istirahat, berdirilah di bait Allah. Ngapain? Beritakanlah firman Tuhan. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus keluar dari penjara bukan untuk sembunyi, bukan untuk melarikan diri, bukan untuk istirahat, tetapi untuk tetap melakukan perbuatan yang baik yang Tuhan perintahkan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Keesokan harinya imam-imam besar kumpul, manggil banyak orang adik-adik, termasuk memanggil mahkamah agama. Mereka hendak memberikan hukuman kepada murid Tuhan Yesus yang kemarin di penjara. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun pintunya terkunci, penjaranya kosong, dan ada yang lapor bahwa mereka sudah melihat murid-murid Tuhan Yesus yang kemarin di penjara berdiri bercerita tentang Tuhan Yesus di bait Allah. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kepada kita semua Tuhan membekali kita dengan apa? Dengan kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk melakukan hal yang baik. Apa hal baik itu? Hal baik itu misalnya adalah berdoa. Berdoa di mana? Berdoa di rumah sembunyi? Oh tidak. Berdoa di mana? Berdoa dimanapun adik-adik berada. Ketika di sekolah, semuanya lipat tangan berdoa, ada yang melek matanya, kita tetap mau tutup mata. Ketika diajak mama ke mall, semua orang langsung makan, kita mau tetap berdoa. Lalu ketika tiba-tiba kakak bilang, jangan berdoa, ini di mall, malu, tetaplah berdoa. Nah, ketika waktu sakit Tuhan menolong kita, lalu temennya mama datang, loh kamu sudah sembuh nih. Iya tante. Beranikah kita bercerita bahwa tante, Tuhan menolong aku sehingga aku bisa sembuh? Berani berbicara demikian? Adik-adik, mari kita melakukan hal yang baik. Jangan malu, jangan takut, karena Tuhan memimpin kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita untuk terus melakukan hal yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberikan kepada kami kemampuan, keberanian. Tuhan juga menjaga kami dan melindungi kami. Oleh karena itu, tolong kami untuk terus-menerus melakukan hal yang baik, mengatakan yang baik, berani bercerita tentang Tuhan Yesus, dan melakukan banyak hal yang Tuhan Yesus ingin kami lakukan. Melakukan banyak hal yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kami lakukan. Tolong kami Tuhan, agar kami terus-menerus dapat menjadi anak Tuhan dimanapun kami berada, meskipun kami masih kecil. Kapanpun Tuhan mau memakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita hari ini mengajarkan kita kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, kita mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang,
kita tidak perlu takut atau khawatir, karena Tuhan Yesus menjaga dan akan menolong kita, juga menyertai kita semua. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. Selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa persembahannya dititipkan papa atau mama. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.